Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kartika dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang mengenai etika bisnis. Dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Untuk yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang kedua, landasan teori. Berisikan pengertian etika dan bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder. Yang ketiga, pembahasan berisikan etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, dan etika utilitarianisme. Yang keempat, penutup. Berisikan kesimpulan dan saran-saran. Yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk yang pertama, pendahuluan berisikan latar belakang etika bisnis, yaitu satu, membangun relasi, dua, menghindari bisnis dari masalah, yang ketiga, memperoleh jangkauan, yang keempat, banyak investor yang ingin menanam modal, yang kelima, memperkuat brand image, yang keenam, menjaga kesehatan bisnis. Yang pertama, membangun relasi. Semakin banyak dan luas relasi, maka semakin besar pula prospek atau peluang yang akan kita peroleh. Misalnya, kita menjalankan ekspor tanaman padi. Suatu ketika, kita mendapatkan permintaan lebih banyak dari biasanya. Otomatis, kita mencari petani padi. Yang kedua, menghindari bisnis dari masalah. Latar belakang yang tidak kalah penting adalah etika bisnis dibuat untuk meminimalisir terjadinya permasalahan saat menjalankannya. Menjalankan bisnis tanpa etika akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum karena melanggar kode etik berbisnis. Sementara pebisnis yang memiliki etika saat terjadi permasalahan akan lebih mudah ditemukan jalan keluarnya. 3. Memperoleh jangkauan. Memperluas jangkauan juga menjadi alasan klasik pentingnya etika bisnis. Karena disinilah kita akan lebih mudah dalam melebarkan sayap dan melebarkan jangkauan pasar kepada halayak masyarakat. 4. Banyak investor yang ingin menanam modal. Buat kita yang ingin mendapatkan suntikan investasi dari para investor, tentu saja bisnis kita harus memiliki prospek yang menjanjikan. Jika bisnis kita mengikuti etika bisnis yang baik, investor pun akan tidak lagi khawatir takut uang akan digelapkan. 5. Memperkuat brand image. Menjalankan bisnis secara baik tentu saja salah satu trik dan usaha untuk membangun brand image yang baik. Jika brand image yang kita bangun baik dan positif, tentu saja akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. 6. Menjaga kesehatan bisnis. Latar belakang etika bisnis yang terakhir adalah menjaga kesehatan bisnis. Di era sekarang, ada banyak pelaku bisnis yang menjalankan usaha mereka dengan cara-cara curang dan kotor. Nah, setidaknya dengan mengikuti etika yang ada untuk menghindari hal-hal yang bertentangan. Itulah beberapa hal yang akan kita dapatkan jika kita patuh pada etika. Penting juga bagi para pelaku UKM atau UMKM yang sedang mengembangkan usaha. Kunci keberhasilan adalah konsistensi. 2. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit-making activity yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral, mutu, kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, menjadikan hukum yang supremasi di atas kekuasaan.
Pelaku yang ingin maju mengikuti aturan main yang jelas, adil, rasional, dan objektif, tanpa mengandalkan KKN. Bila ada kecurangan, masyarakat harus berani dan bisa melakukan langkah-langkah koreksi dengan mengungkapkan pada yang berwenang. Yang kedua, landasan teori. Berisikan pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika bisnis, bisnis yang dijalankan bersama para stakeholder membuat perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin harus selalu baik. Sementara solusi dari masalah ini menerapkan prinsip etika dalam berbisnis yang ada di perusahaan. Etika bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan. Peran etika tersebut dalam sebuah perusahaan adalah sebagai pembentuk perilaku karyawan dan pimpinan dengan tujuan antar karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lainnya yang sehat. Selebihnya, etika dalam berbisnis juga menjadi pedoman dan standar tak hanya untuk karyawan, namun juga manajemen untuk profesional hingga bermoral baik. Dua, teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis, pada umumnya teori etika ini membicarakan mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis berikut diantaranya. Satu, teori keutamaan. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis, merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap. Adanya perilaku dan sikap yang baik seseorang berdampak pada tindakan selanjutnya, menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. Dua, teori hak. Teori hak berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang, bukan tanpa alasan mengapa demikian. Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Tiga, teori deontologi. Teori menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawab. Seperti saat bekerja di suatu perusahaan, kemudian mendapatkan tugas menangani pemasaran produk yang sesuai dengan teori deontologi dalam etika ini, tentu harus dilakukan dengan baik. Yang keempat, teori teleologi. Teori beranggapan bahwa bisnis etis merupakan sesuatu yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan akhir. Seiring prosesnya yang berjalan, teori ini juga disebut sebagai teori dengan landasan konsep kebaikan. Selanjutnya, pendekatan stakeholder. Menurut Edward Freeman, stakeholder adalah seseorang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu keputusan atau kebijakan lembaga. Pengertian itu menunjukkan bahwa eksistensi stakeholder mempunyai posisi yang kuat dan dalam menentukan hasil suatu proses, baik dalam pengelolaan perusahaan, lembaga nirlaba, proses politik, maupun penataan kelembagaan pada umumnya. Dalam bidang etika bisnis, pendekatan stakeholder merupakan pendekatan yang banyak dipakai yang mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntunan etika di pihak lain. Selanjutnya, pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran memainkan peran penting dalam menetapkan batasan etika untuk ekspansi komersial perusahaan, memastikan bahwa mereka tidak menyesatkan konsumen dan transparan dalam strategi komunikasi mereka. Di era informasi, konsumen menjadi lebih kritis dan lebih tahu tentang produk yang mereka beli dan tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi dan menjualnya berdasarkan strategi pemasaran.
Faktanya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 90% konsumen akan memboikot sebuah perusahaan jika mereka menganggap bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan praktek yang tidak etis. Jadi, konsumen menuntut agar perusahaan bekerja di bawah kode etik yang dapat mereka identifikasi. Secara sederhana, etika pemasaran adalah tentang membuat keputusan pemasaran yang benar secara moral dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan bisnis, tetapi juga perspektif moral dan implikasi sosial dari tindakan Anda. Manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan akurat mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Dua, etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sukirno tahun 2002. Secara teknis, produksi dapat diartikan sebagai proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Manajemen produksi sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola produksi produk dalam jumlah yang relatif besar. Karena dengan manajemen produksi, perusahaan dapat melakukan evaluasi menyeluruh proses produksi dengan tetap mempertahankan laba yang ditargetkan. Secara praktis. Tujuan utama dari manajemen produksi adalah mengatur sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengelola biaya produksi, proses kerja, waktu, bahkan sampai biaya yang harus dikeluarkan dalam dunia kerja, khususnya di ranah manufaktur. Ketiga, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan, klien, serta stakeholder lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Pengertian manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama MSDM adalah manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan,
pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. 4. Etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwa dalam menjalankan bisnis harus menjalankan keputusan berdasarkan baik buruknya suatu keputusan, yaitu keputusan etis untuk utilitarianisme dan keputusan bisnis untuk kebijaksanaan bisnis. Etika utilitarianisme untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Jeremy Bentham tahun 1748 sampai tahun 1832. Pada saat tersebut, dia bagaimana menilai baik suatu kebijaksanaan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Utilitarianisme adalah sebuah versi dari konsekuensialisme, sebuah teori etika yang menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan adalah satu-satunya standar untuk menilai benar dan salah. Tidak seperti bentuk konsekuensialisme lainnya, seperti egoisme dan altruisme, utilitarisme menganggap kepentingan semua manusia adalah setara. Pandangan utilitarianisme menilai bahwa tindakan secara moral adalah tindakan yang memiliki hasil paling baik. Etika utilitarianisme merupakan bentuk konsekuensialisme, artinya tindakan yang benar dipahami sepenuhnya terkait konsekuensi yang dihasilkan. Yang terakhir, penutup berisikan kesimpulan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan perbuatan. Pada intinya, etika bisnis adalah suatu hal yang penting dan harus dapat diterapkan di dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dan selalu mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan profit oriented tetapi juga kebermanfaatan bersama. Saran, untuk saran sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya kelak di kemudian hari ketika merintis dan menjalankan suatu bisnis dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menunjang nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan dapat mengamalkan secara langsung keilmuan yang dimiliki. Untuk para pelaku bisnis, seharusnya dapat lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan benar, agar tidak merugikan pihak lain hanya dikarenakan ketamakan diri yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan baik buruknya keputusan yang diambil dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dalam bisnisnya. Sebagai pemerintah Indonesia juga hendaknya mampu mengontrol setiap pelaku bisnis agar mampu
menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar angka ketidaketisan pelaku bisnis dapat menurun sehingga tidak ada lagi ketidaketisan bisnis. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.